Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aulia Cem Edu. Di sini kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar laju reaksi. Simak yuk! Tahukah kamu dalam pembuatan roti terdapat proses peragian agar roti bisa mengembang? Nah, ragi termasuk salah satu bentuk enzim yang dikenal sebagai biokatalis. Apa sih katalis itu? Nah, hal ini sangat berkaitan dengan laju reaksi yang akan kita pelajari bersama pada bab ini. Dalam ilmu fisika, istilah kecepatan digunakan pada benda-benda yang bergerak seperti bus, mobil, maupun kereta api. Nah, menurut ilmu fisika, kecepatan adalah jarak tempuh benda tiap satuan waktu. Sementara dalam ilmu kimia, tidak ada benda yang bergerak, melainkan perubahan suatu zat menjadi zat lain. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Kapan terakhir kali kalian mengunjungi swalayan? Cari dan amati beberapa produk kue yang ada di sana. Coba kamu pikirkan, apakah dalam pembuatan kue memerlukan bahan baku? Dapatkah komposisi bahan baku yang sama digunakan untuk produk kue yang berbeda? Tentu tidak kan? Lalu bagaimana cara kamu menentukan kecepatan produksi suatu pabrik kue setiap harinya? Nah, proses pembuatan kue di atas dapat dianalogikan sebagai reaksi kimia. Kecepatan dalam reaksi kimia disebut dengan laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya perubahan jumlah reaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Perubahan ini biasa dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi molar, sehingga laju reaksi dapat dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi akhir terhadap konsentrasi awal per satuan waktu. Satuan dari laju reaksi dinyatakan dalam molaritas per detik atau M per detik. Oke, sebelum membahas mengenai laju reaksi lebih lanjut, mari kita pelajari cara menghitung molaritas. Molaritas didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sebagai contoh, jika terdapat NaCl 0,4 molar, artinya terdapat 0,4 mol NaCl dalam 1 liter larutan. Nah, untuk memahami mengenai molaritas, coba kerjakan soal berikut ini. Nah, perhatikan reaksi di atas, bahwa terdapat reaksi R menjadi P, di mana R adalah reaktan menjadi suatu produk. Jika reaktan kita simbolkan sebagai A dan produk kita simbolkan sebagai B, maka laju reaksi A didefinisikan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi R tiap satuan waktu, sehingga hal ini disimbolkan dengan tanda minus. Sedangkan laju reaksi B didefinisikan sebagai laju penambahan konsentrasi produk P tiap satuan waktu, sehingga hal ini disimbolkan dengan tanda positif. Uniknya, koefisien reaksi sangat berpengaruh terhadap laju reaksi, karena perbandingan laju reaksi sebanding dengan perbandingan koefisien reaksi. Dari reaksi di atas, M, N, P, Q adalah koefisien reaksi, sedangkan A dan B adalah suatu reaktan, dan C dan D adalah suatu produk. Sehingga perbandingan laju reaksi A banding B banding C banding D sebanding dengan perbandingan dari koefisien M, N, P, dan Q. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika diketahui reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, dari persamaan reaksi di atas, jika laju reaksi pengurangan H2 adalah 6 molar per sekon, maka berapakah laju pengurangan nitrogen? Maka hal ini bisa dianalisis, kita menuliskan perbandingan koefisien antara N2 dan hidrogen, karena hidrogen adalah laju yang sudah diketahui. Sehingga kita tulis V atau kecepatan atau laju reaksi dari nitrogen dibanding dengan V hidrogen sama dengan 1 dibanding 3. 1 banding 3 ini adalah koefisien dari nitrogen dan hidrogen.
Sehingga didapatkan bahwa V nitrogen adalah sepertiga dari laju hidrogen, yaitu sepertiga dari 6 sama dengan 2 molar per sekon. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai konsep dasar dari laju reaksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya.